بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Demi sesungguhnya, kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut kepada musuh dan dengan merasai kelaparan dan dengan berlakunya kekurangan dari harta benda dan jiwa serta hasil tanaman. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, iaitu orang-orang yang apabila mereka ditimpa oleh sesuatu kesusahan, mereka berkata, sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah kami kembali. Mereka itu ialah orang-orang yang dilimpahi dengan berbagai-bagai kebaikan dari Tuhan mereka serta rahmatnya, dan mereka itulah orang-orang yang dapat petunjuk hidayahnya. Allah memberitahukan bahawa Dia akan menguji hamba-hambanya, sebagaimana yang difirmankannya dalam surah lain. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan mengujimu agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antaramu, agar kami menyatakan baik buruknya hal ihwalmu. Surah Muhammad ayat 31. Terkadang Dia memberikan ujian berupa kebahagiaan dan pada saat yang lain Dia juga memberikan ujian berupa kesusahan, seperti rasa takut dan kelaparan. Firman-Nya, oleh kerana itu, Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan. Surah An-Nahl ayat 112. Kerana orang yang sedang dalam keadaan lapar dan takut, ujian pada keduanya akan sangat terlihat jelas. Oleh kerana itu Dia berfirman, pakaian kelaparan dan ketakutan. Dalam surah Al-Baqarah ini, Allah berfirman, dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, dan kekurangan harta. Artinya, hilangnya sebahagian harta. Ayat jiwa, misalnya meninggalnya para sahabat, kerabat, dan orang-orang yang dicintai. Ayat buah-buahan, iaitu kebun dan sawah tidak dapat diolah sebagaimana mestinya. Sebagaimana ulama salaf mengemukakan, di antara pohon kurma, ada yang tidak berbuah kecuali hanya satu buah sahaja. Semua hal di atas dan yang semisalnya adalah bahagian dari ujian Allah kepada hamba-hambanya. Barang siapa bersabar, maka Dia akan memberikan pahala baginya, dan barang siapa berputus asa kerananya, maka Dia akan menimpakan siksaan terhadapnya. Oleh kerana itu, di sini Allah berfirman, dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Setelah itu Allah menjelaskan tentang orang-orang yang bersabar yang dipujinya dengan firman-Nya, iaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan hanya kepadanya kami kembali. Artinya, mereka menghibur diri dengan ucapan ini atas apa yang menimpa mereka dan mereka mengetahui bahawa diri mereka adalah milik Allah. Ia memperlakukan hambanya sesuai dengan kehendaknya. Selain itu, mereka juga mengetahui bahawa Dia tidak akan menyia-nyiakan amalan mereka meski hanya sebesar biji sawi pada hari kiamat kelak. Dan hal itu menjadikan mereka mengakui dirinya hanyalah seorang hamba di hadapannya, dan mereka akan kembali kepadanya kelak di akhirat. Oleh kerana itu, Allah memberitahukan mengenai apa yang diberikan kepada mereka itu, di mana Dia berfirman, mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka.
Artinya, pujian dari Allah atas mereka. Dan menurut Sa'idi bin Jubair, artinya keselamatan dari azab. Firman-Nya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, alangkah nikmatnya dua balasan itu, dan betapa menyenangkan anugerah tambahan itu. Ayat Allah, mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka. Inilah dua balasan. Manakala ayat dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Inilah tambahan. Mereka itulah orang-orang yang diberikan pahala-pahala dan diberikan pula tambahan. Mengenai pahala mengucapkan doa, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ketika tertimpa musibah telah dimuat dalam banyak hadis. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Ummu Salamah. Ia bercerita, pada suatu hari Abu Salamah mendatangiku dari tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia menceritakan, aku telah mendengar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membuat aku merasa senang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang dari kaum muslimin ditimpa musibah, lalu ia membaca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian mengucapkan, Ya Allah, berikanlah pahala dalam musibahku ini dan berikanlah ganti kepadaku yang lebih baik darinya, melainkan akan dikabulkan doanya itu. Ummu Salamah bertutur, kemudian aku menghafal doa dari beliau itu, dan ketika Abu Salamah meninggal dunia, maka aku pun mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan mengucapkan, Ya Allah, berikanlah pahala dalam musibahku ini dan berikanlah ganti kepadaku yang lebih baik darinya. Kemudian aku muhasabah diri dengan bertanya, dari mana aku akan memperoleh yang lebih baik dari Abu Salamah? Setelah masa idahku berakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta izin kepadaku. Ketika itu aku sedang menyamak kulit milikku, lalu aku mencuci tanganku dari karats, daun yang digunakan untuk menyamak. Lalu kuizinkan beliau masuk dan kusiapkan untuknya bantal tempat duduk yang isinya dari sabut, maka beliau pun duduk di atasnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan lamaran kepada diriku. Setelah selesai beliau berbicara, kukatakan, Ya Rasulullah, kondisiku akan membuat anda tidak berminat. Aku ini seorang wanita yang sangat cemburu, maka aku takut anda akan mendapatkan dari diriku sesuatu, yang kerananya Allah akan mengazabku, dan aku sendiri sudah tua dan mempunyai banyak anak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengenai kecemburuanmu yang engkau sebutkan, maka semoga Allah melenyapkannya dari dirimu. Dan usia tua yang engkau sebutkan, maka aku pun juga mengalami apa yang engkau alami. Dan mengenai keluarga yang engkau sebutkan itu, maka sesungguhnya keluargamu adalah keluargaku juga. Maka Ummu Salamah pun bersetuju dan kemudian beliau menikahinya, dan setelah itu Ummu Salamah pun berujar, Allah telah memberikan ganti kepadaku yang lebih baik dari Abu Salamah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Sahih Muslim disebutkan bahawa Ummu Salamah mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba ditimpa musibah, lalu ia mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, berikanlah pahala dalam musibahku ini dan berikanlah ganti kepadaku yang lebih baik darinya, melainkan Allah akan memberikan pahala kepadanya dalam musibah itu dan memberikan ganti kepadanya dengan yang lebih baik darinya. Kata Ummu Salamah, ketika Abu Salamah meninggal, maka aku mengucapkan apa yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku, maka Allah memberikan ganti kepadaku yang lebih baik dari Abu Salamah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Muslim, Imam Ahmad meriwayatkan dari Fatimah binti Husain dari ayahnya Husain bin Ali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim
laki-laki mahupun perempuan ditimpa suatu musibah, lalu ia mengingatinya, meski waktunya sudah lama berlalu, kemudian ia membaca kalimah istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un untuknya, melainkan Allah akan memperbaharui pahala baginya pada saat itu, lalu dia memberikan pahala seperti pahala yang diberikannya pada hari musibah itu menimpa. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Nota, hadis ini didaifkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Daif Fol Jami 5434. Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Abu Sinan. Ia menceritakan, aku sedang menguburkan anakku. Ketika itu aku masih berada di liang kubur. Tiba-tiba tanganku ditarik oleh Abu Talhah Al-Khawlani dan mengeluarkan diriku darinya seraya berucap, mahukah aku sampaikan berita gembira untukmu? Mahu, jawabnya. Ia berkata, Ardahak bin Abdul Rahman bin Auzab telah mengkabarkan kepadaku dari Abu Musa, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah berfirman, hai malaikat maut, apakah engkau sudah mencabut nyawa anak hambaku? Apakah engkau mencabut nyawa anak kesayangannya dan buah hatinya? Ya, jawab malaikat. Lalu apa yang ia ucapkan? Tanya Allah. Malaikat pun menjawab, ia memujimu dan mengucapkan kalimah istirja. Maka Allah berfirman kepada para malaikat, buatkan untuknya sebuah rumah di syurga dan namakan rumah itu dengan Baitul Hamdi, rumah pujian. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Imam At-Tirmizi dari Suaid bin Nash'ar dari Ibnu Al-Mubarak. Menurutnya, hadis tersebut hasan garib. Nama Abu Sinan adalah Isa bin Sinan.